kebetulan kita baru habis emang acara, jadi anak-anak bisa ikut ya, anak-anak ikut. Gimana sih tadi suasana waktu Seru, Bible? ulang tahunnya bener-bener konsepnya sesuai, sampai undangan semuanya, sampai mami, Bumil sama papinya juga pakai bajunya totalitas. Melihat perkembangan Bible yang sekarang sudah menginjak 1 tahun gimana? Dia tuh anaknya waktu main ke rumah juga udah senyum-senyum terus kan, babynya tuh kayak happy baby gitu, dan Nia tuh suka banget. Jadi kalau misalnya Nia tuh tadi udah bilang gitu, kita abis ini mau ke ulang tahunnya Bible, fotonya gitu, abis ini foto, jadi dia langsung excited di sini. Lihat anak-anak excited gimana nih? Pastinya seneng lah, maksudnya aku selalu menyempatkan kalau misalnya emang ada acara ulang tahun anak-anak, ya anak-anak kalau bisa ikut gitu, tapi kalau lagi ada kerjaan mereka yang nggak ikut. Terus udah kayak gitu ya sesempatnya lah. Tania sendiri happy nggak sih tadi Kak di ultahnya Bible, main apa aja gitu? Anak-anak happy, main semuanya, nyobain mainan semuanya gitu. Terus kado apa, mainan sepeda motor-motor, nggak ngerti lah itu apa, mainan anak-anak. Tapi mewah banget nggak sih Kak? Menurut Cici mewah banget nggak? Aduh, kalau misalnya dibilang mewah itu mah tergantung orang nilainya gimana. Yang penting menurut aku itu bisa berfungsi lama lah, itu buat anak-anak berguna gitu aja. Hah? Doanya semoga Bible menjadi anak yang membanggakan orang tua, happy baby selalu, sehat selalu, panjang umur. Kak, Udah kayak update bener-bener datang ke sini kayaknya lagi ngenak badan juga ya. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya kayak gini rada dingin, gampang alergi gitu. Jadi kayak terus udah kayak gitu aku kan lagi make up. Biasanya kalau aku make up terus aku pakai masker lama, itu kan kayak ada bedak-bedak gitu dan aku alergi debu gitu kan. Jadi kayak Alergi debu sama alergi dingin ya Bun? alergi dingin kayak alergi ini sendiri, apa sih, debu gitu-gitu sebenarnya. Ternyata pada saat aku cek kemarin, jadi aku baru tahu. Bun, Tania makin gemesin dan dia suka ngomel-ngomel sendiri, makin bawel gimana Bun? Ngomel-ngomel gimana ya, bukan ngomel-ngomel juga sih, mesti ya namanya anak ya, dia ngoceh sesuai dengan dia aja apa yang dia rasain. Tapi mungkin Tania mungkin dengan umurnya yang 3 tahun dia lebih bisa mengutarakan perasaannya dia aja. Dan dia lebih teliti gitu memperhatikan kelilingnya semua. Maunya dipanggil Mami Nia nih Bun. Itu emang dari dulu dia minta sendiri, aku nggak tahu kenapa. Aku tanya ya emang dia mau dipanggil Mami aja. Kak, kemarin belum lama ini kan bikin MRI. Itu gimana hasilnya Kak? Yang pastinya ya nggak membesar, jadi kita yang di kepala nggak membesar ya. Pokoknya ini berdoa semoga nggak membesar dulu, nanti observasi lagi. Kedepannya masih observasi, sekarang juga masih, terus ya berharap sih bisa hilang, tapi ya nggak usah berharap terlalu jauh deh. Pokoknya yang pasti dia tidak membesar aja udah. Itu betul waktu observasinya 3 bulan sampai 6 bulan ya? Yes, 3 bulan sampai 6 bulan. Ya kalau misalnya kalian baca di Google juga kalian udah tahu deh. Gimana caranya? Pahit-pahitnya nih kan kalau misalkan kita kan nggak ada yang tahu ya kayak membesar dan diharuskan operasi. Nah Cici udah siap Kak menghadapi itu? Aku udah baca semuanya, aku udah tanya semua resikonya kepada dokter atau apapun gitu kan ya. Segala sesuatu resiko kita nggak usah mikirin terlalu jauh atau kayak gimana ya. Mikirin aja sekarang dulu yang kayak gimana. Aku juga nggak mikirin kenapa gue bisa kayak gini, nggak mikirin kayak gitu, karena aku mikirnya percuma kita tahu kenapa juga, kita harus ngejalanin hari yang sekarang kan. Jadi lebih baik aku ngejalanin hari yang sekarang, gimana cara mikirinnya, gimana antisipasinya, gimana ngelewatinnya kalau misalnya ini kayak gimana. Tapi jadi ini nggak sih kayak misalnya mengurangi pekerjaan juga nggak sih, biar nggak terlalu stres atau apa, biar nggak itu juga dampak ke situ? Melakukan hal yang kita suka aja gitu ya. Kalau kerja semua orang pasti ada capeknya, semua orang pasti ada stresnya, semua kerjaan gitu. Tapi ya gimana caranya ya, kalau aku kerja juga aku fun sih gitu. Jadi ngelakuin segala sesuatunya dengan fun ya, jangan dibawa stres. Nggak ada niatan operasi gitu? Aku sih tunggu petunjuk dari dokter ya. So far sih kata dokter ya masih kita observasi dulu. Belum membesar juga gitu. Kayak bersyukurnya ya Tuhan gitu, kemarin pas hasilnya tidak membesar, walaupun tidak mengecil gitu. Jadi harus lagi observasi lagi sama dokter gitu. Jadi ya nggak bisa aku yang nentuin harus kayak gimana. Kayaknya aku rasa ada dokter yang lebih ahli, yang lebih nentuin kayak gimana deh. Ada pantangan nggak sih? Lebih menjaga makanan juga Atau apa? Nah selama ini yang pertama kali aku tanya pun aku udah tanya dokter, ada pantangan perawatan, pantangan makanan atau pantangan apapun gitu ya. Pantangannya ya pantangan stres kayaknya kata dokter ya.
sisanya sembarangan makanan apapun nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian nanya kenapa makannya sembarangan atau apa-apa, ya aku udah tanya dokter berkali-kali nggak ada pantangan, terus masa aku mau pantang-pantangin diri. Maintenance rasa stres Kak Sarwenda seperti apa? Nggak ada yang aku maintenance, ya nggak stres aja, emang ya udah dijalanin aja hidupnya. Kalau misalnya dipikir stres ya semuanya pasti akan bisa stres gitu. Ya kayak Mas, mungkin kalau Mas mikirnya ini kerjaan stres semua Mas. Nih Mami Mia lagi suka melakukan kegiatan apa sih? Lagi demen apa gitu? Lagi demen apa ya? Laminia ya kayak biasa anak-anak ya, dia main, cuti, sekolah, les, sama aja. Ada hal baru yang baru dia bisa gitu, misalkan nulis atau gimana gitu? Nulis dia bisa. Hal barunya apa ya? Ada ya. Iya. Hal baru apa yang mungkin dia bisa? Makin cerewet ya, pinter ngomong gitu. Iya, cerewet Iya. pinter ngomong kan emang udah dari dulu ya, dia cerewet gitu pinter ngomong. Cuman mungkin karena mungkin orang mikirnya anak 3 tahun itu biasanya tidak secerewet dia, tidak selancar dia ngobrolnya, dan dia emang anaknya itu pemerhati gitu. Kayak misalnya aku tuh suka pakai jepitan jedai aku tuh warna hitam, terus tiba-tiba akhir-akhir ini aku ganti warna-warni, terus tiba-tiba dia bilang biasanya Bunda pakai jepitan hitam kok kali ini ganti warna-warni. Aku kaget karena menurut aku itu hal simpel yang kayaknya sebenarnya dia nggak mungkin merhatiin gitu, ternyata dia perhatiin. Berarti dia termasuk anak yang kritis gitu ya, kayak suka Iya, kritis. komentarin gitu nih, apa Dan masukan curiosity-nya gitu. gede gitu. Dibilang kritis mungkin pemerhati ya, lebih kayak merhatiin apa aja gitu. Dan cicinya juga sama gitu, jadi semuanya mereka perhatiin detail, kayak misalnya barang-barang mereka juga mereka ingat sendiri. Kalau lagi anaknya mut-mutan gitu, Bunda sendiri gimana menanginnya? Namanya anak-anak kalau misalnya lagi lapar, ngantuk, itu pasti bukan mut-mutan sih kalau menurut aku ya, lagi cranky lah jam-jamnya. Kalau kita ngantuk gitu gimana sih, capek atau kita kelaparan atau kayak gimana gitu. Tapi kan kalau anak kecil kadang dia nggak ngerti cara mengutarakannya, dan kadang ada anak kecil yang banyak kayaknya merasa aku nggak mau tidur gitu padahal dia udah ngantuk gitu. Jadi aku merasa kalau kayak gitu dia omongin baik-baik kadang sama dia, kasih tau baik-baik gitu, dan ya sabar, harus baik-baik, harus sesabar mungkin gitu, walaupun kadang mungkin kitanya juga capek gitu. Tapi ya namanya menurut aku sih kalau anak-anak aku kasih tahu pelan-pelan sih. Bun, ini menjaga penampilan dikit dong, menjaga penampilan, apalagi kan punya vlog makan terus tapi badan tetap bagus nih. Aduh, aku kan ada jus herbal, nanti kalau misalnya ini dibilang promo lagi. Berarti makan tapi tetap Aku makan semuanya. Tadi makanan di sini udah aku cobain semuanya. Aku udah bilang sama Felis, kebetulan aku emang orangnya suka kuliner. Jadi kalau misalnya kadang aku cobain makanan yang aku suka, aku langsung minta minta tim catat nomornya. Nanti kalau misalnya kita lagi butuh, kan ya karena di rumah juga lumayan rame kan, jadi kita sering manggil orang makan gitu. Jadi catat gitu. Tapi itu vlog makan emang Cici emang ini ya, apa sekali makan emang sebanyak itu? Kalau aku yang ngomong nanti orang nggak percaya, takutnya nanya aja kalau gue makan banyak gak sih, itu pertanyaan mereka tanya semuanya gitu. Ya emang aku suka makan aja gitu, tapi itu sebenarnya dari dulu, bukan aku doang. Jadi kayak kenapa kita akhirnya banyak bisnis kuliner makan, karena ya emang kita semua, nggak Jordi, nggak Dika aku, nggak Mami Pami aku, nggak Bensu, kita tuh kalau jalan-jalan kerjanya sama kuliner, anak-anakku juga. Jadi ya akhirnya ya emang begitulah. Tapi kalau mukbang gitu takut gak sih?